Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri Zulfa dengan NIM 21011255979 dari jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang ekonomi Melayu di era global. Yang pertama, ekonomi kreatif masyarakat Melayu Riau. Di Provinsi Riau dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun, semakin berkurangnya potensi sumber daya alam yang ada ini sehingga menuntut masyarakat Riau untuk menjadi lebih kreatif lagi dalam mengembangkan perekonomiannya. Dan salah satunya ini dengan cara mengembangkan ekonomi kreatif. Hingga saat ini, ekonomi kreatif di Riau terus berkembang, salah satunya di Kota Pekanbaru. Sektor industri kreatif banyak digerakkan oleh kalangan-kalangan muda yang dimana ide-ide atau gagasan-gagasannya serta semangat berwirausaha. Mereka berlomba-lomba untuk terjun ke dunia bisnis yang kreatif. Ini bisa dilakukan secara perseorangan, berkelompok maupun komunitas. Untuk mewujudkan itu semua, maka diperlukanlah sebuah fasilitas yang dapat mewadahi berbagai kegiatan yang ada di dalam ekonomi kreatif Riau, sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Provinsi Riau. Upaya untuk mewujudkan visi Riau tersebut dengan cara melaksanakan strategi dan arahan kebijakan pembangunan Provinsi Riau, di mana ada dua strategi penting dalam pelestarian nilai-nilai budaya Melayu, yaitu strategi untuk melestarikan nilai-nilai budaya Melayu dan mengembangkan sarana dan prasarana seni dan budaya. Selain itu juga ada pula strategi untuk mengembangkan destinasi wisata unggulan dan ekonomi kreatif dengan cara peningkatan sarana dan prasarana objek wisata unggulan. Pengelolaan ekonomi kreatif yang baik tidak saja akan berdampak penting pada pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta nilai-nilai ekspor, namun juga berkontribusi penting terhadap kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan. Adapun industri kreatif yang ada di Provinsi Riau, yang pertama di Kota Pekanbaru terdiri dari batik Riau, pembuatan alat musik Riau seperti contohnya gambus dan rebana. Kabupaten Bengkalis terdiri dari lempuk durian, terasi meskom, kesakralan napiri, dan dodol kedondong. Di Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari batik Indragiri Hilir. Di Pelalawan terdiri dari pembuat gendang suku Petarangan. Lepas itu di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari pembuatan golu onu. Di Kabupaten Kampar keripik nenas. Di Dumai itu pembuatan kerupuk cabai. Di Kuantan Singi terdiri dari gelamai dan kue pia. Di Kepulauan Meranti terdiri dari kopi luwak dari Curug Riau dan kue putu piring. Keberadaan industri kreatif di daerah-daerah ini memiliki potensi ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan menjadi suatu industri kreatif yang produktif dan berdaya saing tinggi, sehingga inilah potensi-potensi yang besar terhadap ekonomi kreatif di Riau. Sehingga ini kita tidak boleh kita sia-siakan dan harus terus dikembangkan secara berkelanjutan agar kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Riau semakin baik dan berkembang dan maju nantinya. Tantangan ekonomi global pada masyarakat Melayu Riau yaitu kekuatan ekonomi etnis yang mendominasi wilayah Asia Tenggara menjadi kekuatan ekonomi ketiga di dunia setelah Uni Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini bisa tercapai jika sektor pendidikan dan sumber daya manusianya dibangun dengan baik. Untuk mencapai kekuatan ekonomi dunia tersebut, diperlukanlah pendidikan yang baik selain persatuan dan kesatuan antar etnis Melayu. Kunci dari kemajuan suatu bangsa ditandai dengan kekuatan ekonomi adalah sumber daya manusianya, bukan sumber daya alamnya. Indonesia berpotensi memimpin kemajuan ekonomi etnis Melayu mengingat demokrasi telah berjalan dengan baik. Tantangan ekonomi global yang dihadapi masyarakat Melayu yaitu lemahnya sumber daya manusia dikarenakan kurangnya pendidikan yang baik di antara persatuan dan kesatuan antar etnis Melayu.
Oleh karena itulah diselenggarakan Konvensi Dunia Melayu Dunia Islam. Konvensi ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan persatuan antar bangsa Melayu dan umat Islam untuk memperkuat pembangunan ekonomi dalam menghadapi pasar bebas khususnya masyarakat ekonomi ASEAN. Konvensi ini memiliki tujuan untuk menghidupkan kembali kejayaan Islam sekaligus untuk memberi semangat jati diri orang Melayu dan umat Islam dengan semangat kesatuan dan perpaduan pembangunan. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.